Yang kemarin dengan anak-anak saya lupa record. Saking semangatnya. Lemes. Nggak kedengaran. Siapa nih? Oke. Ada Ibu Hartini. Ya. Oke, mari kita mulai ya. Selamat siang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selamat siang semuanya. Asa Pena Menyapa yang hari ini untuk orang tua dan guru. Jadi hari ini memang kita akan berbagi tips. Kami punya 3 acara ibu-ibu ya. Aduh, banyak yang mau lihat Kak Seto tuh, Kak Seto. Ada anak-anak yang mau lihat Kak Seto. Iya. Dadah Kak Seto. Cucu-cucu ini. Oh. Cucu pengen ketemu Kak Seto. Ya, kita punya beberapa acara sebetulnya. Asa Pena Menyapa ini ada 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Hari Selasa kita peruntukkan untuk orang tua, lalu hari Rabu untuk anak, Rabu kedua untuk anak setara SD, Rabu ketiga untuk anak setara SMP, dan keempat untuk anak setara SMA. Hari Kamis untuk guru dan orang tua. Hari ini tema yang diberikan oleh Pak Fauzi, dan ini sebenarnya Pak Fauzi yang bertugas Kak Seto, adalah memaknai kembali belajar dari rumah. Saya itu yang bikin Pak Samto muncul hari ini. Judulnya cukup provokatif ya Pak Samto ya. Kita cukup berbangga hati hari ini Pak Samto, beliau dari Direktorat Dikmas dan Pendidikan Khusus bersedia hadir kembali menemani kami karena hari ini adalah hari yang tepat untuk kita saling berbicara bagaimana sebetulnya menerapkan belajar dari rumah dengan benar. Itu sangat penting pemeriksaan dari rumahnya. Kita akan mendengarkan Kak Seto dulu memberikan kata pembuka, kemudian Pak Samto, nanti saya akan sedikit memberikan pemaparan, nanti Pak Samto boleh kita semua saling memberikan masukan. Demikian, silakan Kak Seto. Baik, terima kasih Kak Lovely. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Untuk kesekian kalinya Asa Pena menyapa masyarakat Indonesia dan ini semuanya, semua pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia. Kita menghadapi era mungkin new normal ya, suatu normal tetapi yang baru, yang nanti ternyata banyak ditemukan. Ternyata rumah adalah juga pusat. Bisa pusat untuk bekerja, pusat untuk belajar, pusat untuk berkomunikasi dengan teman-teman, bukan hanya di lingkungan kota, bahkan luar kota, nasional maupun bahkan internasional. Jadi dalam hal ini memang yang perlu mendapatkan perhatian adalah kita berani berubah, berani beradaptasi, berani menyesuaikan diri. Saat ini kita tidak tahu kapan selesai COVID-19 ini. Nah, kita tetap siap untuk terus tidak kehilangan kreativitas. Mungkin pengalaman sebagai para pegiat sekolah rumah atau homeschooling bisa menemukan kekuatan ini, kekuatan keluarga. Bahwa pendidik pertama dan utama adalah para ayah dan bunda. Nah, para ayah bunda sekaligus juga sebagai guru. Tetapi juga ada guru-guru yang lain yang juga merupakan orang tua kedua yang di sekolah. Jadi mudah-mudahan tetap bisa bersinergi, berkoordinasi, dan saling berkomunikasi. Dan pada kesempatan inilah kita kuatkan komunikasi antara kita, para orang tua dan para guru, semuanya adalah pendidik-pendidik hebat yang akan menciptakan tenaga-tenaga dahsyat di masa yang akan datang, di dalam bukan hanya melawan corona, tapi melawan berbagai permasalahan-permasalahan. Dengan kekuatan kreativitas, kita bergandeng tangan merapatkan barisan semua. Mudah-mudahan
hari ini kita akan mendapatkan banyak pengalaman baru melalui apa yang akan disampaikan maupun oleh diskusi yang akan terus berkembang. Terima kasih untuk Kak Sekjen yang selalu kreatif, yang selalu gigih untuk terus menyapa keluarga-keluarga Indonesia. Mudah-mudahan semuanya akan memberikan suatu pencerahan yang sangat cemerlang. Terima kasih. Selamat untuk saling sapa menyapa, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samto, mohon memberikan beberapa patah kata. Terima kasih Mbak Luli. Saya sebetulnya hari ini kan saya partisipan saja nih, jadi pendengar. Karena beberapa minggu kemarin saya sudah sampaikan tentang beberapa kebijakan terkait belajar dari rumah. Intinya belajar dari rumah itu jangan memindahkan kelas ke dalam rumah, itu intinya. Karena itu yang membuat para guru stres, para siswa stres, orang tua juga stres. Belajar dari rumah harus buat senyaman mungkin, sekreatif mungkin, semenyenangkan mungkin. Jangan dibebani dengan target-target kurikulum yang membelenggu peserta didik. Karena apapun alasannya, situasi di rumah dengan di kelas itu berbeda. Jadi apabila tetap dibebani seperti di kelas, itu hasilnya akan sangat kontraproduktif. Oleh karena itu, beberapa hal yang sudah kami sampaikan, intinya jangan sampai memindahkan sekolah ke rumah. Kemudian orang tua dan guru harus komunikasi dengan baik. Ini urgen karena apa? Seringkali ketika tugasnya itu hanya langsung didelivery kepada anak, orang tua salah memahami sehingga banyak orang tua yang akhirnya diberikan predikat oleh anak-anak itu lebih galak daripada ibu guru itu karena nggak paham ya. Sehingga harusnya komunikasinya kepada orang tua sehingga orang tua itu memberikan dukungan, bukan memberikan hukuman-hukuman yang memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Ini yang penting harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan target ya, target kurikulum seperti sudah berulang kali disampaikan Mas Menteri bahwa jangan mengejar target kurikulum. Ini juga termasuk kepada orang tua, bukan hanya pada guru. Karena juga banyak orang tua yang menuntut bahwa anaknya harus nilainya baik, harus menyelesaikan seluruh mata pelajarannya, nanti harus ranking 1 dan sebagainya. Itu juga harus dihindarkan. Jadi guru, orang tua harus satu pemahaman. Termasuk juga nanti di atasnya ya, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga harus sama visinya. Sehingga proses belajar dari rumah ini menjadi betul-betul pembelajaran yang menyenangkan sebagaimana konsep dari teman-teman sekolah rumah. Jadi saya tegaskan lagi bahwa ini Asah Pena sudah luar biasa menyapa kemudian berbuat nyata dan membantu para orang tua, para guru yang mendadak harus berubah 180 derajat pola pembelajaran. Guru sekarang juga masih banyak yang belum move on, masih merindukan ketemu anak-anak juga demikian. Ini juga harus dibantu agar mereka bisa mengatasi kejutan-kejutan ini dengan baik orang tua maupun para guru, para siswa. Dan yang terpenting adalah dalam masa pandemi ini memang keselamatan peserta didik dan komunitas pendidikan yang utama. Nah,
kalau ini sampai tadi disampaikan oleh Kak Seto, mungkin akan terjadi new normal atau keadaan budaya baru, sangat memungkinkan jika kondisi ini berlangsung selama 3 bulan. Belajar di rumah, belajar dari rumah itu akan menjadi budaya. Akan menjadi budaya, bukan hanya kebiasaan. Tapi kalau sudah 3 bulan itu membudaya. Sudah menjadi satu tingkat di atas kebiasaan. Jadi orang tua akan sangat sadar akan belajar anaknya, akan sangat sadar menyediakan perangkat pembelajaran atau sarana-sarana belajar, media pembelajaran bagi anak-anak. Yang semula tidak pernah langganan internet, sekarang langganan internet, sehingga anak-anak bisa berselancar di dunia maya mencari bahan-bahan belajar. Ini nanti akan menjadi tadi yang disebut oleh Kak Seto sebagai new normal, atau kalau saya lebih itu sebagai budaya, sebagai budaya baru. Ini mudah-mudahan betul-betul terjadi budaya baru. Kita tidak kembali kepada budaya lama nanti setelah kondisinya itu normal. Kalau nanti kembali ke budaya lama lagi, ya ini sebagai suatu kemunduran. Karena kita mengharapkan COVID ini memicu inovasi, memicu pembaruan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang manajemen kepepet itu kadang-kadang memang efektif, gitu, seperti kondisi saat ini. Saya kira itu pengantar dari saya, dan saya justru ingin banyak mendengarkan pengalaman dari bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai praktisi yang sekarang melaksanakan pembelajaran di rumah, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, sehingga nanti hal-hal yang terkait dengan pembelajaran di rumah ini kalau ada yang memang perlu perbaikan, kita perbaiki bersama-sama, bisa saling belajar. Saya kira itu, Mbak Lovely. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jadi deg-degan. Ada Pak Sabto. Oke, saya akan membuat sebuah pemaparan sederhana, tapi sebetulnya ini hanya untuk memancing diskusi kita ya. Nanti kan kalau tidak ada pemaparannya, memancingnya jadi susah. Teman-teman, saya masih mute semua dari kita supaya tidak berebutan. Oke, hari ini kita akan bicara tentang memaknai kembali belajar dari rumah. Apakah teman-teman bisa melihat share saya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Memaknai kembali belajar dari rumah. Ini sebetulnya yang memberi tema ini Pak Fauzi, karena kalau hari Kamis itu seharusnya beliau yang lebih kompeten mungkin ya kalau bicara dengan para guru. Saya ini kan emak-emak ya, emak-emak ya dengan. Tapi dari cerita Pak Samto tadi saya baru teringat. Saya teringat pertama kali saya melakukan homeschooling. Jadi kebetulan saya memang homeschooling tunggal dengan 2 anak saya yang usianya sekarang sudah 23 tahun dan 19 tahun. Jadi waktu itu karena yang saya tahu modelnya ya model sekolah. Ada anak-anak duduk, jadi saya sediakan satu tempat, mereka duduk, lalu saya mengajar. Jadi biasanya dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu satu-satu saya ajarin. Jadi saya mengajar seperti guru gitu kan. Lalu nanti setelah itu mereka makan siang, lalu saya beri penugasan. Jadi persis seperti sekolah, cuman ada di rumah. Karena yang saya ketahui ya cuman itu. Kalau bicara tentang pendidikan yang saya tahu cuman itu. 3 bulan kemudian anak saya stres, dua-duanya. Saya pun stres. Mereka bilang, kalau gini caranya mah mending saya sekolah aja. Mama mah lebih galak daripada guru katanya. Dan saya sendiri pun stres karena setiap hari saya harus mempersiapkan pembelajaran, saya harus menyiapkan apa yang mau disampaikan. Aduh, setelah itu saya harus bekerja karena saya juga masih bekerja waktu itu, tapi di rumah saja bekerjanya, cuma tetap bekerja. Ya, Bapak Ibu, nanti rekaman dan juga soft copy dari presentasi ini akan saya bagikan. Nanti juga kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nanti
menuliskan di sini untuk pertanyaan, itu juga akan saya catat dan nanti akan saya olah supaya bisa dibagikan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi jangan khawatir ya, nanti semua akan saya berikan. Oke, singkat kata, anak-anak stres, saya stres, akhirnya saya cari putar otak. Bagaimana caranya saya bisa membuat anak-anak nyaman, karena kami memutuskan melakukan homeschooling karena dua anak saya tidak merasa nyaman berada di persekolahan. Jadi bukan mengatakan sekolah jelek, tapi anak kami dua-duanya tidak merasa nyaman ada di sekolah. Sehingga saya putar otak, bagaimana nih caranya? Inilah yang akan saya bagikan dengan Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya, karena saya jelas bukan dosen, saya bukan doktor, saya bukan PhD, saya hanya seorang ibu yang berpengalaman dalam melakukan pembelajaran di rumah. Oke. Nggak mau jalan dia. Oke. Belajar di rumah itu apa sih? Belajar dari rumah, sorry, nanti dicubit Pak Samto saya. Belajar dari rumah itu apa sih? Saya minta Bapak Ibu membuka dulu mute-nya, jadi di mute, dan tolong sampaikan menurut Bapak Ibu sendiri, belajar dari rumah itu apa sih? Kalau tidak mau menyampaikan, boleh dituliskan ya. Boleh dituliskan. Apa sih belajar dari rumah itu? Siapa yang mau menyampaikan? Saya Kak. Boleh. Gimana Ibu? Apa itu belajar dari rumah? Belajar dari rumah, belajarnya di rumah gitu. Oke, belajar di rumah. Apa yang dilakukan di rumah? Kita belajar di rumah. Banyak ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Apa Ibu? Yang lainnya mohon silakan diketikkan di apa yang ada dalam benak Bapak Ibu waktu mendengar kata belajar dari rumah. Kegiatannya seperti apa? Ibu, lanjutkan Ibu. Belajarnya di rumah. Apa yang dipelajari di rumah? Beratnya di Zoom tuh saya nggak tahu yang mana yang ngomong. Ada yang lainnya? Belajar itu proses belajar apapun, terutama bukan akademik. Ibu Wiraswati Yuliani, keren. Ada lagi? Silakan diketik. Ayo. Saya boleh menjawab, kalau ya, silakan. Iya. Kalau saya memahami konsep belajar dari rumah, berbicara pertama tempat ya, yang sebelumnya lebih banyak dihabiskan waktu belajarnya di sekolah, kini mereka belajarnya di rumah. Kemudian lebih menekankan konsep belajar mandiri dalam bimbingan dari guru dari jarak jauh, dan juga dibantu dan bekerja sama dengan orang tua di rumah. Namun bukan lagi mengejar ketuntasan kurikulum ya. Maksudnya bukan lagi pencapaian akademik untuk proses penilaiannya, tapi lebih kepada peningkatan kompetensi. Dan kompetensinya beragam, termasuk life skill, kecakapan hidup. Seperti itu sih. Oke, belajar dari rumah karena lokasinya di rumah, tapi juga terjadi perubahan tujuan pembelajaran. Target pembelajaran. Bukan lagi bicara ketuntasan akademik, tapi bicara life skill. Oke. Ini ada yang menyampaikan belajar dari rumah, artinya ya belajar di rumah. Itu mah dari dua jadi dibu, ya kan? Belajar dari rumah artinya belajar apapun bersama orang tua, bisa ketika kita berada di dapur sehingga skill anak bertambah. Belajar dari rumah bukan di gedung sekolah, bebas mengembangkan konsep, tidak melulu berpatokan akademis. Ada lagi yang mau menyampaikan? Silakan loh. Ini semua akan saya tampung dan akan saya rangkum jadi satu, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan, akan saya sampaikan nanti lewat WhatsApp. Ada lagi yang mau menyampaikan apa sih belajar dari rumah? Ya, saya boleh silakan. Halo. Yes, Bunita, silakan. Terdengar enggak ya suaranya? Terdengar, Ibu. Silakan. Kalau menurut saya belajar dari rumah itu belajar yang dilakukan di rumah, tapi tidak terlalu fokus dengan aspek akademik, namun lebih penekanan ke life skill, karakter, dan sebagainya. Tidak melulu akademik.
Belajarnya lokasinya berubah jadi di rumah, tapi lebih fokus ke life skill, bukan akademik. Ada lagi kah? Wow, ada lagi kah? Kita ada 50 orang loh, masa cuma 23 orang. Ya Pak Nuril. Pak Nuril tadi sempat angkat tangan. Pas saya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Menurut kami untuk belajar di rumah memang belajar yang dilaksanakannya di rumah. Tetapi pembelajaran ini tidak hanya sebatas seperti tadi yang disampaikan pemenuhan akademik semata ataupun kurikulum, tapi bagaimana belajar itu adalah sebuah pengalaman hidup yang nanti dia akan terjun langsung di masyarakat. Seperti halnya membantu orang tua yang ini nanti bisa diformat menjadi sebuah catatan harian. Halo? Pak Nurilnya hilang. Dan seterusnya, di mana orang tua ini sebagai fasilitator. Sehingga dia memiliki sebuah pengalaman hidup tidak hanya sebatas apa yang didapat seperti hanya di sekolah. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Ya, Pak Sugeng, silakan. Ya, memperkenalkan diri, Bu Lovely. Yes. Saya Sugeng Mulyo Subono dari Kota Jogja. Wah. Saya pendatang baru, Pak Sam, Kak Seto. Yes. Pernah jawab Kak Seto belum dijawab. Oh. Ya. Kalau Kak Seto dari Pak, saya dibawa oleh Pak Kus, jadi diselundupkan Pak Kus masuk ke sistem ini. Oh, Pak Kus. Gini, Bapak, Ibu menanggapi belajar dari rumah. Kalau saya begini, bahwa memaknai belajar dari rumah, kalau dari kata belajar dari rumah ini, sebetulnya menurut saya maknanya adalah belajar itu bisa dari mana saja. Nah saja karena kondisi saat ini COVID dan waktu itu ada statement bahwa kegiatan itu dilakukan dari rumah. Wadah, kemudian belajar, dan sebagainya dari rumah. Itu menjadi suatu statement. Nah, jadi pada akhirnya seperti itu. Karena apa? Justru bahwa belajar bisa dari mana saja, di mana saja, kapanpun, dimanapun. Sama sebetulnya. Mau berorientasi ataupun skill dan sebagainya, tidak masalah. Justru yang sering saya masalahkan, yang saya sering diskusi juga dengan Pak Kus, saya sudah tumek di formal, Bu. Saya dari Dinas Pendidikan. Saya bidang PNF, sekarang anak buahnya Pak Samto sekarang saya kan gitu. Jauh tapi di daerah cabangnya Pak. Justru yang di daerah itu yang penting. PNS pun sekarang di formal-formalkan gitu. Siapa betul di formal itu saya menangani sejak tahun 2008 sampai 2017. Nah, sekarang belajar di rumah sebetulnya yang paling prinsip itu adalah menurut saya adalah pengakuan pemerintah ketika seseorang belajar dimanapun punya kompetensi. Itu yang penting. Jadi proses itu ya mau seperti apa banyak diambil dari mana-mana. Nah, tetapi pemerintah kewajibannya adalah pengakuan atas kompetensi. Proses silakan gitu. Saya bisa bengkel karena bapak saya bengkel, salahnya di mana? Tapi ketika saya mau bekerja di Astra, dia butuh sertifikat, saya butuh sertifikat dan pengakuan. Nah ini yang harus dilakukan negara. Nah termasuk akademis. Dulu itu wacana tentang placement test itu sudah tahun bahula. Sampai sekarang belum ada. Ini sangat penting. Termasuk kalau nanti menjadi kultur seperti sampaikan Pak Samto. Hah? Negara di mana nanti? Wah penak. Ya itu pilihan. Jalur itu pilihan. Ya silakan mau. Saya potong dulu ya Pak Sugeng. Nanti nggak jadi presentasi saya nanti. Bukan formal, ya ini dunianya. Ya. Oke, saya potong dulu. Terima kasih. Jadi memang benar, saya sepakat karena itu memanglah itulah visi dari Asapena.
Dan Asapena untuk kedepannya kami sudah berpakat bahwa kami akan membantu pemerintah mewujudkan Merdeka Belajar, ya Kak Seto ya. Itu yang menjadi komitmen kami. Itulah kenapa dalam setiap kegiatan saya selalu mengundang Pak Samto, dan Pak Samto puji Tuhan sangat mendukung gerakan kami ini. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Teruskan. Apapun yang menjadi masalah Ibu dan Bapak tuliskan di dalam chat ya. Jadi sebetulnya ini rupanya oke. Jadi intinya belajar dari rumah itu bukan sekolah dari rumah. Belajar dari rumah itu bukan sekolah dari rumah. Beda ya Bapak Ibu ya? Apakah bisa mendengar saya? Ini aja Pak, tambahan dari saya. Ya maaf ininya. Belajar dari Bentar ya, kita lanjutkan ya. Mbak Lovely, yes. Boleh saya usul kalau bisa yang saya nggak dengar Kak. Belajar supaya suaranya di mute aja semua ya. Iya Kak. Iya, sementara mute dulu aja. Iya, jadi suaranya fokus. Gitu. Ya. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak, jangan dibuka mute-nya ya. Jadi nanti ini sudah saya mute semua. Tolong jangan dibuka. Tolong ya, Ibu Umi, nanti ya, Ibu Umi ya, jangan dibuka lagi ya. Nanti akan ada waktu untuk Bapak Ibu menyampaikan pendapat. Halo? Hari ini koneksi saya sangat buruk, sebentar ya. Dari Ibu Umi mungkin belum selesai. Mungkin dibuka dulu, Kak. Oke. Ini kayaknya koneksinya juga buruk ini. Koneksi saya hari ini sangat buruk, saya mohon maaf ya. Bu Umi, silakan, ada yang mau disampaikan? Oh, terima kasih. Untuk kita memaknai belajar dari rumah, yang intinya ini merupakan pusat informasi atau solusi kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas pengajar, orang tua, dan siswa selama krisis virus corona. Itu dari saya mungkin. Terima kasih. Itu sedikit yang saya sampaikan. Yes. Semoga bisa menambah. Terima kasih Ibu Umi. Terima kasih Bu. Ya, saya mute dulu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Karena hari ini nggak tahu kenapa banyak orang yang berusaha menghubungi saya secara langsung. Oke. Jadi intinya belajar dari rumah itu bukanlah sekolah dari rumah. Bukan sekolah dari rumah. Dia belajar dari rumah adalah sesuatu yang berbeda altogether. Saya paling suka membaca Undang-Undang Sisdiknas pasal 1. Ini Kak Seto yang selalu disebutkan oleh beliau. Bahwa pendidikan itu adalah, pasti semua sudah pernah membaca ini ya, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya sengaja menebalkan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, waktu anak-anak kita tiba-tiba ditempatkan di rumah untuk mendapatkan sebuah proses pembelajaran, maka tugas menciptakan suasana belajar itu menjadi tugas kita sebagai orang tua. Jadi kalau guru, dia akan menyediakan materi. Orang tuanya itu menciptakan suasana belajarnya. Karena itulah sebetulnya yang disebutkan oleh Undang-Undang Sisdiknas kita. Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Nah, bagaimana mewujudkan suasana belajar ini? Ada beberapa hal menurut saya yang perlu kita perhatikan. Kembali nanti untuk memancing diskusi ya. Saya tahu Bapak Ibu pasti lebih luar biasa. Oke. Kemarin kita sudah disegarkan oleh Pak Samto tentang surat edaran. Bagaimana kita melakukan belajar dari rumah. Saya cuma mau mengingatkan bahwa yang pertama harus memberikan pengalaman yang bermakna.
tanpa dibebani ketuntasan kurikulum. Pengalaman bermakna. Minggu depan kita akan bicara tentang pengalaman bermakna, dan ini teorinya banyak banget. Yang kedua, kita bicara tentang kecakapan hidup. Fokusnya pada kecakapan hidup. Yang ketiga, tugasnya harus bervariasi sesuai minat dan kondisi. Yang keempat, umpan baliknya bersifat kualitatif dan bermanfaat. Nanti ini jadi pemikiran kita ya. Yang pertama tadi undang-undangnya mengatakan bahwa ini adalah usaha sadar dan terencana menciptakan suasana belajar. Berikutnya surat edarannya mengatakan ada 4 pilar yang harus ditekankan, yaitu pengalaman bermakna. Pada waktu melakukan pembelajaran, ini bicara pada guru dan pada orang tua, harus ada pengalaman bermakna tanpa dibebani ketuntasan kurikulum. Ini kayaknya mesti di garis merah yang tebal. Tanpa dibebani ketuntasan kurikulum. Yang kedua, kecakapan hidup. Jadi fokus pada kecakapan hidup. Dan yang ketiga, tugasnya harus bervariasi. Dan yang keempat, umpan baliknya bersifat kualitatif dan bermanfaat. Nah, lalu bagaimana kita menciptakan rumah untuk sebagai tempat belajar anak? Ini menurut Lovely. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana gaya belajar anak. Bapak Ibu, ini memang saya lebih berbicara pada orang tua. Karena apa? Orang tua yang menyiapkan rumah sebagai tempat belajar anak. Jadi kita mesti mengenali dulu gaya belajar anak kita seperti apa. Lalu yang kedua, kecerdasan majemuk anak. Yang ketiga, nah ini nih. Yang ketiga, kita mesti melihat juga keadaan rumah kita. Bagaimana posisi rumah kita? Yang keempat juga adalah keadaan keluarga. Apa itu? Kita lihat. Gaya belajar anak menurut ilmunya ada 4. Ada yang visual, ada yang audio, ada kinestetik, ada baca dan menulis, audiovisual sebetulnya. Ini ilmu lama. Tapi memang Pak, seyogyanya orang tua mengamati dulu bagaimana sebetulnya gaya belajar anak. Kalau kita tahu anak kita itu kinestetik, hendaknya tidak ditempatkan di tempat di mana dia harus duduk diam, tidak bisa bergerak. Maka dengan begitu dia tidak akan bisa berpikir. Benar begitu Kak Seto? Ya, betul. Ya, atau kalau anak kita itu visual, bantuan belajaran apa yang perlu kita siapkan untuk anak-anak kita yang visual? Bapak Ibu, kalau anak kita kinestetik, dikasih YouTube, dia nggak akan mau bergerak. Nggak akan bisa mengerti. Kalau anak kita visual, dikasih suara, jadi rekaman gurunya ngomong, terus diserahkan, terus dia suruh mendengarkan. Dia tidak akan paham. Maka penting bagi orang tua untuk pertama cek dulu gaya belajar anak itu seperti apa. Berikutnya kita melihat kecerdasan majemuk dia. Ini teori yang paling saya suka. Karena kecerdasan majemuk ini sangat ramah anak. Kemanapun dia berada, dia cerdas. Kalau kita pakai IQ, kalau IQ-nya di bawah rata-rata, bodoh katanya. Tapi kalau IQ-nya tinggi pun akan ada keluhan dari orang tua. Kok nilainya rendah ya Kak Lovely ya? Kok dia tuh males banget ya Kak Lovely ya? Kok cepat sekali menyerah? Tapi dengan kecerdasan majemuk, kita bisa melihat sebetulnya anak kita ini ada di posisi yang mana. Ada 8 kecerdasan majemuk yang bisa kita lihat. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada bodily kinestik, ada musikal, ada logis matematika, ada interpersonal, ada intrapersonal, ada linguistik, ada spasial, ada natural. Kenapa sih kok kita perlu melihat apa itu kecerdasan majemuk pada anak? Ini juga fungsinya dalam waktu kita membentuk suasana belajarnya. Anak yang bodily kinestetik kecerdasannya, maka kita fokuskan lebih pada gerakan-gerakan tubuh. Jangan terlalu memberikan beban untuk duduk diam menulis. Yang ada stres.
Anak yang naturalis akan lebih cepat dia menangkap pembelajaran pada saat itu diturunkan pada kondisi alam. Anak yang interpersonal akan sangat tersiksa pada saat dia benar-benar harus belajar seorang diri. Dia tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi kondisi ini, teman-teman yang intrapersonal, itu sangat menikmati kondisi di mana kita tidak harus banyak bertemu dengan banyak orang. Saya punya teman yang sangat aktif di WhatsApp group, padahal kalau ketemu langsung dia cukup pendiam. Nggak usah dicatat ibu-ibu, nanti saya berikan ini ke ibu-ibu. Yang berikutnya, kita harus melihat kondisi rumah kita. Bareng dengan anak, kita membuat peta rumah kita. Di mana ruang makan, di mana ruang tamu, kalau ada ruang tamu, di mana kamar, ibu buat peta, lalu didiskusikan pemanfaatan tiap ruang. Karena kita semua ada di rumah nih. Kita semua melakukan kegiatan di rumah. Yang bekerja di rumah, yang belajar juga di rumah. Maka penting untuk kita melihat rumah kita sendiri. Lalu didiskusikan yang mana yang akan kita pakai untuk Bapak bekerja. Karena Papa juga work from home, Bapak work from home. Ibu juga work from home. Anak perlu belajar. Termasuk juga barang-barangnya. Komputer ada berapa? Semua orang Zoom. Laptopnya cuma satu. Maka perlu diskusi tentang pemakaian laptop, misalnya. Juga internet yang tersedia. Ruang meja yang bisa dipakai untuk duduk dan bekerja. Mungkin Papa perlu telepon dengan suara yang keras. Sementara anak mungkin perlu ruangan untuk mengerjakan matematikanya. Maka sangat penting untuk keluarga duduk bersama, bukan hanya bapak dan ibu duduk memutuskan, tapi anak-anak diajak duduk menggambar peta rumah, dan itu akan menjadi satu kegiatan yang sangat menyenangkan buat anak. Menurut sepengalaman saya, anak bisa melihat rumah mereka dan membuat peta. Apakah masih tampak saya? Bentar. Masih. Udah agak jelas ini, Mbak Lovely. Tadi rame ya? Jelas. Oke. Karena saya nggak tahu internet saya kayaknya agak-agak bermasalah hari ini. Jadi kita perlu melihat kita punya apa aja sih. Jadi Bu, saya nggak percaya belajar dari rumah itu lalu kita mengada-ada gitu. Lalu harus beli ini, harus enggak. Kita manfaatkan apa yang ada di dalam rumah. Makanya kita perlu membuat inventaris barang yang ada di dalam rumah. Apa yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran anak di masa COVID ini. Ruangan-ruangan mana yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa COVID. Berikutnya, kita akan melihat kondisi keluarga kita. Apa kondisi keluarga? Siapa dan di mana dan kapan punya waktu? Tidak bisa dipungkiri kan dalam kondisi ini tidak berarti lalu Bapak Ibu nganggur kan? Kita semua juga sibuk. Karena saya bicara dengan anak-anak beberapa kali, anak-anak SMA, saya tanya working from home, learning from home, gimana? Sama Papa sering ngobrol. Enggak, orang Mama sibuk, Papa sibuk, dia kan juga kerja. Jadi berada di dalam satu rumah menyedihkan sekali, Bu. Kalau dulu jarang ketemu Papa Mama karena Papa Mama sibuk bekerja di luar. Lebih menyedihkan lagi, kita semua ada di dalam rumah, tapi tidak terjadi komunikasi. Jadi kita sendiri yang harus memetakan kondisi masing-masing, termasuk kegiatan rutin masing-masing. Papa misalnya, Papa menuliskan kegiatan dia selama 1 bulan ini apa? Apa saja yang akan Papa lakukan selama 1 bulan ini? Misalnya. Bentar ya. Mama juga, Ibu, apa saja kegiatannya
selama masa COVID ini. Agak terganggu sebentar ya, saya mau pindah koneksi. Oke. Ya, ini lebih stabil. Nah, kita perlu melihat, menginventarisir keluarga kita sendiri. Siapa yang ada di situ? Oh, ada nenek. Oh, ada mbak. Oh, ada mama. Ada papa. Papa, apa kegiatan rutinnya setiap hari? Mama, apa kegiatan rutinnya setiap hari? Mbak, apa kegiatan rutinnya setiap hari? Nenek, apa kegiatan rutinnya setiap hari? Lalu sama-sama menyepakati. Nah, kata kuncinya itu selalu bersepakat, baik dengan anak maupun dengan pasangan. Menyepakati waktu untuk mendampingi anak. Jadi Bapak Ibu, karena sekarang kita semuanya online, pendampingan pada anak itu juga amat sangat penting. Jangan sampai kita melepaskan begitu saja dan akhirnya dia tidak belajar apa-apa. Dan bahkan dia terisolasi dari dunia luarnya dan hanya manteng di handphone atau laptopnya saja. Yang berikutnya adalah, baru setelah kita melihat 4 tadi, kita melihat gaya belajar anak, kita melihat kecerdasan majemuk anak, kita melihat kondisi rumah kita melihat kondisi keluarga kita, barulah kita merancang bentuk belajar dari rumah kita masing-masing. Karena tiap rumah berbeda-beda. Saya tidak percaya ada formula yang baku untuk pembelajaran dari rumah. Karena masing-masing keluarga punya keunikannya masing-masing. Dan itulah sebetulnya kelebihan dari belajar dari rumah. Bagaimana jika anak saya stay at home sedang orang tuanya tidak stay at home? Nanti ya, saya akan jawab pertanyaan nanti. Kita lanjutkan dulu. Sehingga baru dirancang bentuk belajar dari rumah masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, ini yang saya lakukan di rumah. Jadi ini bukan teori ya Bu, ini yang saya lakukan di rumah. Yang pertama adalah, kasih SOP anaknya. Yang pertama adalah sepakati dulu tujuan belajarnya. Kalau hari Selasa kemarin ada ibu-ibu yang mengikuti acara kami, saya bicara tentang perubahan paradigma tentang belajar itu apa. Maka sekarang kita menyepakati dulu tujuan belajarnya apa. Nanti balik ke yang tadi. Tujuan belajar tadi disampaikan bahwa satu harus bermakna. Berfokus pada kecakapan hidup. Tidak terlalu terfokus pada target akademik. Ya, itu jaminan pemerintah. Tadi Pak Sugeng kalau nggak salah bicara tentang pemerintah hadirnya di mana. Pemerintah sudah menyatakan bahwa di masa ini yang dipentingkan adalah kecakapan hidup. Ya kan? Kenapa? Karena kita semua tahu kita juga perlu mempersiapkan anak kita keluar dari kondisi COVID ini. Maka kita duduk bareng, Bapak, Ibu, anak, dan menyepakati tujuan pembelajaran kita selama masa COVID ini apa. Kemudian yang berikutnya bersama anak menyusun target belajar mingguan. Seminggu ini mau menyelesaikan apa? Karena biasanya guru juga memberikan assignment-nya kan mingguan. Jadi kita bisa masukkan, oke, seminggu ini mau ngapain aja? Oh, saya mau ngerjain matematika. Oke, apa lagi? Nggak pingin olahraga, Dek. Nggak pingin belajar gitar dari YouTube, Dek. Nggak pingin bikin gambar ini, Dek. Nggak pingin ikut, diberi kekayaan usulan kegiatan. Dan bersama anak menyusun target belajar hari seminggu ini apa? Apa yang mau dilakukan? Setelah itu menyepakati aturan bersama. Jam berapa kita mesti bangun, jam berapa kita makan pagi bersama, jam berapa anak mulai duduk di depan laptop, jam berapa papa pakai Zoom, jam berapa mama pakai Zoom, jam berapa kakak pakai Zoom, adik pakai Zoom, jam berapa kita makan, bagaimana posisi duduk, di mana boleh berteriak-teriak, di mana boleh bermain, itu adalah aturan yang disepakati bersama. Kata kuncinya selalu sepakat, bukan diperintahkan. Setelah itu, saya ini yang saya usulkan supaya terjadi interaksi setiap hari. Di pagi hari saat kita bangun, sarapan, duduk bersama, kita share jadwal kita hari ini. Papa mau melakukan apa hari ini? Oh, Papa hari ini mau ada meeting.
jam sekian. Jadi nanti Zoom-nya papa pakai ya. Setelah itu papa akan ini. Adik mau ngapain? Oh, adik mau ini, Mak, Pak. Nanti ada acara dengan guru, dengan ini, dengan teman. Ya kan? Mama mau ngapain? Diskusi. Di malam harinya diskusi pencapaian jadwal. Tadi gimana, Dek? Ketemu sama gurumu gimana? Udah ngobrol sama guru? Apa yang diobrolkan tadi? Terus ada tugas yang belum selesai, Dek. Kenapa? Mama bisa bantu apa? Terjadi diskusi. Itulah yang Pak Samto kemarin tambahkan, terjadi komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Bapak Ibu, sedihlah kita kalau anak kita ada di rumah, tapi ternyata komunikasi tidak terjalin. Atau yang ada, kita cuma marah-marah, kamu udah ngerjain PR belum? Dapat berapa nilainya? Ini gimana sih gurumu kok ngaco banget? Kok nggak bisa ngasih tugas yang benar? Lebih fokus pada kecakapan hidup, kesiapan mental dia dalam menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini. Ibu-ibu, bapak-bapak stres, anak-anak lebih stres lagi. Berikutnya, education is a journey. It is not a race. Pendidikan itu adalah sebuah perjalanan, bukan balapan. Jadi pertanyaannya bukan, waduh, kok anak dia sudah bahasa Inggrisnya udah cacius, anak saya kok belum bisa ya? Waduh, matematika dia kok udah canggih banget, anak saya kok masih segini ya? Pendidikan itu adalah sebuah perjalanan, bukan balapan. Maka selamat menikmati perjalanan mendidik bersama Ananda tercinta. Ini dua anak saya, Bu, sudah besar-besar. Ini bukan berondong saya, ini anak-anak saya ya. Nanti dikira berondong nggak Seto. Begitu saja ya. Sekarang saya buka untuk diskusi. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Apakah ada sanggahan? Tadi sudah ada banyak pertanyaan di ini. Saya bacakan ya. Pada akhirnya, jika membandingkan HS dengan formal tidak akan pernah selesai. Sebaiknya kita optimalkan anak-anak kita yang memang minat dan senang dengan sistem HS. Oh, bagaimana jika anak... Jadi, Bapak Ibu, kita sedang tidak bicara tentang homeschooling. Kita bicara tentang anak belajar dari rumah. Begitu ya, Kak Seto. Kak Seto bisa membaca tulisan di chatnya? Ada beberapa pertanyaan. Kalau anak itu ada di rumah, tapi orang tuanya tidak di rumah, dengan pembantu, Bapak Ibu kan pasti punya handphone yang cakep ya, yang canggih ya. Pasti ada WA di situ kan. Pasti juga ada Zoom di situ. Maka Bapak Ibu bisa melakukan komunikasi dengan anak lewat WA, lewat Zoom. Sebetulnya yang penting itu bukan komunikasinya, tapi isinya, bukan caranya, tapi isinya. Apa yang disampaikan pada anak, apa yang dibicarakan, walaupun kita jauh, tapi itu yang akan mengena. Benar gitu, Kak Seto? Kak Seto mungkin bisa membantu saya, bagaimana kalau anak itu ada di rumah, tapi orang tuanya sibuk bekerja, Kak Seto, di dalam situasi COVID ini? Ya, mungkin ini dijumpai pada anak dengan orang tua, apakah dokter, perawat, mungkin juga anggota Polri, anggota TNI juga yang sibuk juga untuk membantu masyarakat. Nah, memang dibutuhkan kerjasama semua pihak, pertama tentu di dalam keluarga. Jadi seberapa jauh itu ada asisten rumah tangga yang saat ini cukup banyak, ART yang cukup intelektualitasnya cukup memadai sehingga bisa diajak kerjasama. Tetapi kalau tidak, mungkin dengan keluarga, misalnya kalau ada keluarga jaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Yang berikutnya, juga keluarga terdekat lain ini adalah juga tetangga kiri kanan. Saya melihat di beberapa RT sudah melangsungkan kegiatan itu. Jadi seorang anak yang mungkin sendirian, ditinggal orang tuanya sibuk, dan sebagainya. Atau kasus yang kemarin di Jakarta Pusat, seorang anak yang sendirian karena ibunya terkena COVID-19 dan kemudian dirawat di rumah sakit, sementara ayahnya juga terkena dan wafat. Nah, akhirnya apa? Tetangga kiri kanan yang sama-sama peduli mengambil alih pengasuhannya. Jadi mungkin di sini juga pemberdayaan warga sekitarnya ini untuk bisa sama-sama membantu, melindungi, memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak atas pendidikan tadi. Jadi mungkin
pentingnya kembali peran dari RT dan RW. Namanya RT rukun tetangga, tapi kadang-kadang tidak rukun. Rukun warga, kurang rukun. Nah, marilah ini, bahwa sebetulnya keluarga terdekat ya bukan kakek, nenek, paman yang jauh-jauh di luar kota, tapi justru tetangga kiri kanan ini yang bisa diberdayakan. Mungkin demikian, Kak Lovely. Yes, jadi itu tadi yang kita lihat, kita melihat kondisi keluarga. Siapa yang ada di rumah kita, jam berapa mereka ada di rumah, jam berapa mereka available. Baru kita membuat kesepakatan bersama. Siapa yang akan menemani, siapa yang akan mengawasi atau menemani anak belajar. Pak Samto, ini ada pertanyaan buat Pak Samto nih kayaknya. Karena kalau saya jawabnya nanti jawaban saya ke Pak Samto ngomel-ngomel nanti. Pertanyaannya kan sudah nggak ada UN nih Pak Samto. Terus nanti kalau kelulusan untuk yang homeschooling bagaimana? Pak Samto, masih ada nggak? Masih. Oh. Masih. Gimana Pak? Jadi begini, udah jelas di SE Sejen nomor 9 tahun 2020 bagaimana kelulusan di pendidikan kesetaraan, termasuk anak-anak yang homeschooling. Homeschooling kan terdaftarnya NISN-nya kan di Satuan Pendidikan Non Formal atau di kesetaraan. Jadi ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu diakui setara dengan pendidikan formal untuk tahun ini demi COVID ya. Jadi pada saat COVID ini ujian pendidikan kesetaraan atau UPK yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan itu sudah diakui setara oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah ada pernyataannya itu. Kemudian juga nanti bentuknya ijazah tahun ini ya yang tidak ada UN itu adalah di ijazah sudah tertulis misalkan dia ikut ujian paket A itu langsung ijazahnya lulus program paket A setara SD pada tanggal sekian gitu. Langsung bunyi begitu setaranya. Nah, ini di masa pandemi COVID ini karena tidak ada UN. Nah, tahun depan pasti akan dibuat kebijakan baru dan saya yakin dari pengalaman ini kebijakan tidak akan mengulang kebijakan tahun sebelumnya. Kalau mengulang lagi ya percuma kita diingatkan oleh Allah dengan COVID ini kan untuk kita semua berubah perilaku, berubah budaya. Termasuk pemerintah juga harus berubah. Hal yang memang dirasa membelenggu pada saat itu pasti akan berubah. Dan yang jelas tidak akan ada UN juga di pendidikan kesetaraan. Semua tidak ada UN. Kelulusan nanti akan diserahkan kepada satuan pendidikan. Mungkin juga ada istilahnya ada ketentuan tertentu misalkan satuan pendidikan yang berhak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan itu misalkan yang terakreditasi, misalkan seperti itu. Pasti ada seperti itu, tapi tidak lagi dalam bentuk ujian nasional. Akhirnya pembelajaran yang dilakukan itu kan hanya diuji oleh satuan pendidikan yang paling paham terhadap perkembangan peserta didik dari awal sampai akhir itu di satuan pendidikan. Bukan kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk di akhir gitu ya. Tapi proses ini harus dipelajari, harus diikuti, dicatat sehingga menjadi security-nya itu security data security. Bukan lagi nanti selembar ijazah yang ada security printing-nya itu bisa dipalsukan dimanapun. Kalau data mulai dari musik masuk kelas 1 sampai kelas 6 semua datanya ada. Itu tidak bisa dipalsukan. Jadi ke depan itu yang penting adalah data security atau security data, bukan lagi paper printing, security paper bukan, tapi security data. Ini ke depan karena semua bisa dicatat di digitalize, jadi ada jejak-jejak digital yang bisa dibuktikan gitu. Jadi
nggak bisa ngeles. Ini saya belajar di sana. Bisa digitalnya nggak ada, oh kamu bohong, kamu palsu. Itu gampang. Saya kira itu. Jadi memang tidak ada ujian nasional, tapi tetap yang namanya sekolah harus ada ujian. Yes. Ya, seperti halnya tadi yang ada yang ketika dia belajar apa tadi bengkel gitu kan, seperti Pak Sugeng. Dia memang kalau bekerja di bengkelnya bapaknya dia tidak masalah ya, tak punya ijazah. Tapi ketika dia harus melamar pekerjaan di tempat lain, dia harus punya apa sertifikat, kan harus diuji untuk menyatakan bahwa dia mempunyai kompetensi tertentu. Itu Mbak Lovely. Terima kasih. Yes, luar biasa. Dan nanti Asabena juga berkomitmen untuk mengawal itu, Pak Samto. Kita akan bareng-bareng untuk membuat mekanisme bersama, karena jelas kita juga nggak mau menghasilkan lulusan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu udah pasti. Dan yang minggu lalu Pak Samto sampaikan, ini yang menurut saya menohok. Ya kan? Kita harus mulai belajar mempercayai anak kita. Kemarin Pak Samto bilang, kalau dilihatnya kayak maling terus ya akhirnya nyolong katanya. Tapi kalau diberi kepercayaan, maka dia akan berkembang dengan baik. Tadi ada yang disampaikan, mohon tips yang menarik agar anak tidak mudah boring atau bosan ketika belajar dari rumah dan di rumah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu tahu bagaimana gaya belajar anak. Yang kedua, kita juga perlu tahu bagaimana kejelasan majemuk dari anak kita. Kalau kita sudah tahu gaya belajar anak, maka kita akan bisa merancang pembelajaran yang menarik untuk anak. Saya tidak bisa mengatakan, Bu, nanti diajak lompat-lompat. Kalau anak ibu itu adalah visual, maka diajak melompat-melompat itu menyebalkan buat dia. Saya nggak bisa bilang, Bu, kasih video yang menarik, Bu, yang bagus, gitu. Kalau anak ibu itu kinestetik, maka itu akan membosankan untuk dia. Itulah kenapa menurut saya tidak ada kata pastinya. Yang pasti adalah ujungnya, awalnya. Kenali anak bapak dan ibu, ketahui dia ini gaya belajarnya seperti apa. Sehingga waktu kita buatkan pembelajaran, kita buatkan penugasan, itu pas dengan gaya dia. Iya. Ini pertanyaan untuk Pak Samto kayaknya, untuk masalah data security. Saya jawab yang atas dulu ya. Tidak semua orang tua bisa menguasai IT. Bagaimana cara kita memberikan pembelajaran secara daring, khususnya untuk anak PAUD? Kak Seto mungkin boleh memberikan contoh-contoh kalau ini bagaimana membuat pembelajaran yang menarik untuk anak PAUD. Karena saya sendiri juga agak gelisah kalau guru-guru PAUD itu kemudian bikinkan video, anak cuma duduk diam. Itu juga buat saya agak menggelisahkan. Silakan Kak Seto. Ya, memang anak-anak PAUD ini sedang dalam masa-masanya aktif ya. Dia mencoba untuk menemukan egonya sendiri itu dengan bergerak. Oh, saya bisa melompat, oh saya bisa memukul, bisa menendang dan sebagainya. Jadi ya memang harus ada gerakan kinestetik yang cukup banyak. Lalu juga ada unsur warna-warni, ada unsur nada-nada, bukan datar terus. Jadi misalnya nada-nada yang dengan mendongeng, mungkin juga dengan bernyanyi, istilahnya action song gitu. Jadi ada gerakan-gerakan sambil bernyanyi misalnya apa sih, mana kepalanya, mana perutnya, mana hidungnya, mana hidung ya, misalnya ada unsurnya begitu. Jadi suasana itu memang harus diciptakan juga di dalam rumah gitu. Kalau anak usia dini tapi harus duduk terus, harus jangankan usia TK atau kalau bermain usia kelas 1 SD, kelas 2 SD umumnya masih senang bergerak. Jadi mungkin dengan berbagai alat-alat tadi, misalnya dengan dongeng, ada dongeng yang selalu saya bawa, ada burung misalnya toeng. Nah, ini burung enggang. Namanya siapa? Loli namanya ya? Enggak. Sekarang diganti dong Kak Seto, si Lovely dong. Namanya Lovely. Oh, Lovely katanya. Jadi ada unsur humor, ada unsur gerakan, warna-warni dan sebagainya, membuat anak yang paling penting sebenarnya adalah bersahabat dengan anak. Jadi kita melancarkan gerakan nasional, gerakan Sasana, saya sahabat anak. Papa sahabat anak, mama sahabat anak juga.
Kakak, adik juga sahabat anak, artinya saling penuh persahabatan. Jadi dengan cara demikian suasana akan lebih gembira lah. Dengan gerakan-gerakan melipat misalnya ya, mungkin kita punya persediaan kertas, wah ada kertas warna apa untuk mengenalkan this is yellow, itu oh ada warnanya yellow. Lalu supaya bisa melipat sendiri, aku pandai melipat kertas, aku lipat sendiri. Nah, ku lipat satu, ku lipat lagi, jadilah perahu. Nah, jadi perahu ini misalnya mungkin ditempel, diberi warna-warni. Jadi suasananya betul-betul penuh dengan keceriaan. Saya kira itu, Kak Lovely. Yes. Ada tadi yang menanyakan memang kalau TK itu memang engagement itu sangat penting. Jadi jangan Bapak Ibu biarkan anak Bapak Ibu misalnya, tapi gurunya udah ini kok Kak Lovely di Zoom tuh gurunya lompat-lompat. Jadi anak saya jangan, karena human touch itu sangat penting. Jadi pada saat anak itu lompat-lompat dengan gurunya, seyogianya ibu ada di sebelah dia atau bapak ada di samping dia dan melompat bersama anak. Jadi dia benar-benar merasakan sensasi yang memang harusnya dia rasakan, karena dia usia itu kan kita sedang mengajarkan sensasi, kita mengajarkan emosi, kita mengajarkan taktil, semuanya kita ajarkan untuk persiapan dia di masa sekolah dasar. Maka ibu bapak harus duduk di situ bareng, lompat-lompat bareng, nari-nari bareng gitu, bukan membiarkan dia di depan laptop dan diam. Makanya pengaturan jadwal sangat penting. Tadi ada yang saya agak terganggu dengan kata SOP, tapi SOP itu sebenarnya sudah kita sebutkan tadi kan. Kita duduk bersama, kita menyepakati aturan bersama selama melakukan pembelajaran dari rumah. Aturan itu mengikat ke orang tua dan mengikat ke anak. Karena kalau kita bikin aturan biasanya mengikat ke anak, tapi membebaskan orang tua. Jadi kalau namanya aturan disepakati itu mengikat ke orang tua, mengikat ke anak juga. Maka anak akan mau menjalani aturan itu dengan baik. Tapi kalau aturan itu hanya untuk anak, dia pasti akan lewat. Untuk ujian, walaupun tidak ada UN, tadi seperti yang disampaikan Pak Samto, justru di sinilah, ya kan? Saya tidak mau bicara tentang, tapi nanti diselewengkan di mana-mana. Yang namanya orang yang mau berbuat kejahatan itu pasti ada. Maka kita kembali pada diri kita sendiri saja, kita yakinkan, kita pastikan bahwa kita tidak akan melakukan itu. Kita yang memastikan anak-anak belajar dengan benar, belajar dengan tepat, dan mendata semua model pembelajaran mereka dengan teratur, administrasinya yang baik. Tadi ada juga yang menanyakan tentang masalah data security. Kalau ini, saya rasa ini sangat teknis. Nanti mungkin Pak Samto pun mungkin harus cek ke teman-teman di Dabotik kayaknya ya, untuk mengetahui karena ada email baru dari dinas, lalu datanya keliru. Bagaimana cara membetulkannya? Mungkin nanti Pak Samto bisa highlight ini dan disampaikan ke dinas yang terkait. Pak Sugeng, saya rasa tidak Pak Sugeng, karena ini sudah berbeda. Yang Pak Sugeng sampaikan ini terjadi sebelum SE, karena memang saya termasuk salah satu yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan UN tahun itu ya, tahun saya lupa tahun berapa itu, ya kan? Dan memang tetap dilaksanakan dengan perubahan sedikit diubah supaya yang diputuskan MK tetap bisa dilakukan, tapi UN-nya tetap jalan. Tapi seperti yang sudah dicontohkan tahun ini saja, sudah tidak ada UN. Yeay! Sudah tidak ada UN. Gitu kan. Terus tidak ada UN, ini yang kita perjuangkan dari lama. Tapi teman-teman tetap lalu protes. Kalau nggak ada UN, terus anak-anak gimana? Mana bisa dipastikan kelulusannya? Nah, itu sebetulnya pertanyaannya ke kita sendiri. Jadi selama anak-anak sekolah, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajarannya? Harusnya kan Bapak Ibu sanggup mengatakan, anak saya lulus. Oh iya, karena saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Maka saya bisa pastikan kelulusan dia adalah jempol. Benar ya Pak Samto ya? Diberi kepercayaan agar menjadi lebih baik. Begitu kan Pak Samto ya? Itu kata yang sangat saya suka itu. Pak Lovely, bagaimana mengubah guru yang kekeh nih? Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa saya gangguin Pak Samto terus. Saya minta Pak Samto hadir di hari Kamis. Karena kalau Lovely yang ngomong, siapalah Lovely ini kan? Tapi kalau Pak Samto yang berbicara, itu kan adalah sebuah kepastian dari pemerintah yang menyatakan bahwa bukan akademis,
yang diminta. Jadi gimana caranya Kak Lovely? Undang di hari Kamis ya. Nanti tiap hari Rabu Pak Samto saya ganggu. Pak, besok ada lagi loh, Pak. Besok ada lagi loh. Mbak Fia juga sebetulnya Pak Samto. Saya ganggu Mbak Fia juga, itu Bu Fia. Saya ganggu terus dia. Bu Fia ada loh, tapi mungkin hari ini beliau sibuk ya. Jadi kalau mau mengubah, ini tempatnya. Mari diundang. Beliau akan mendengarkan paparan dari Kak Seto. Kurang apa coba? Beliau akan juga mendengarkan paparan dari Pak Samto. Kurang apa lagi? Kalau yang susah diubah itu kepala sekolahnya, sampaikan. Kak Seto dengan asa penanya mengundang khusus ya Kak Seto ya, kepala sekolah untuk bergabung dengan kami. Di hari Kamis berdiskusi bersama kami. Pak Samto dengan Dikbudnya mengundang secara personal Bapak Ibu kepala sekolah. Biasanya kalau kepala sekolah dia ngomong kayak gitu, wah saya diundang secara personal loh. Saya mau datang. Nah, baru yang nomor satu kan kalau MLM gitu ya Pak Seto ya, datang dulu, baru nanti bisa mendengarkan. Jadi diundang saja ke acara ini, supaya nanti bisa mendengarkan paparan dari para narasumber yang luar biasa ini. Kalau free ditunggu materinya boleh ya Pak Sugeng, silakan. Ya, gini, menambahkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi di tulisan itu, kan sebetulnya tahun ini kan tetap ada ujian juga nasional. Hanya karena COVID sehingga tidak ada BIOS, UN-nya juga sudah, sistem sudah, kita sudah persiapan dengan UNBK dan sebagainya. Kan gitu. Karena apa? Di dalam undang-undang itu memang ada amanah walaupun sudah di MK kan gitu. Faktanya kan tetap ada. Hanya kemudian di PP-nya diubah di nomor 13 2015 bahwa UN tidak lagi menjadi barometer untuk kenaikan atau ke jenjang lebih tinggi. Tetapi amanah bahwa penilaian atau evaluasi dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Kan begitu amanah undang-undang. Nah itulah yang menjadi alasan pemerintah. Saya katakan tadi, saya sepakat. Dulu saya di formal tumek. Saya sekarang di non formal dan saya itu penggiat inklusi. Makanya saya pernah setting. Sekarang kenapa di sistem ini nggak dihubungkan dengan inklusi? Kondisi saat ini anak-anak sedang inklusi temporer. Sehingga akomodasi dan sebagainya, kurikulum adaptif disesuaikan, KIKD-nya disesuaikan dengan capaian tadi akademis kan gitu. Target akademis, oke, kita sepakat dengan SE itu. Tapi fakta di lapangan orang dinas, pengawas, guru masih memindah di rumah. Ini fakta. Nah, karena semua belum siap, pemerintah belum siap, guru belum siap, orang tua siap. Jadi gaduh. Nah, inilah yang perlu dievaluasi. Nah, saya tidak tahu apakah Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan itu masuk gugus tugas. Sehingga tadi yang disampaikan Mbak Lovely, yang tadi mekanisme bagaimana kalau ada anak telantar, nggak ada orang tua dan sebagainya, itu gugus tugas juga bidang pendidikan ada nih. Nah ini kan belum tentu. Nah inilah saya kira semacam ini. Jadi kalau saya dunia ini sudah belajar bebas lah, jam kerja balik. Yang penting pemerintah mengakui bahwa you bisa apa. Ini loh sertifikatnya. Itu Mbak. Ya. Terima kasih. Pak Samto mau menjawab atau saya yang menjawab? Oke. Terima kasih. Memang ini yang pertama yang UN dulu, nanti yang tentang data security. Jadi memang tahun ini rencana masih ada UN, tapi tahun depan kan sudah diputuskan tidak ada lagi UN. Nah itu sudah keputusan Menteri. Nah tahun ini itu bisa dipercepat dengan COVID ini, mempercepat penghapusan UN, itu harus kita akui. Nah, sesuatu yang mendadak itu pasti mengejutkan kita. Termasuk Pak Samto, mohon maaf saya cut dulu. Pak Kak Seto mau mengundurkan diri karena ada kasus yang harus diurus. Terima kasih Kak Seto. Nanti Pak Samto yang akan memberikan kata berikutnya. Selamat jalan, semoga sukses. Oke, begitulah ya kalau punya ketua tidak ngurusin anak se-Indonesia. Kemudian terkait dengan di undang-undang, itu memang penilaian itu oleh pendidik, satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Nah, tahun depan didesain, penilaian pemerintah itu bukan untuk membuat judgement kepada peserta didik.
AKM, asesmen kompetensi minimal, itu untuk memetakan kemampuan literasi peserta didik. Bukan orang per orang. Paling rendah itu untuk memberikan penilaian di tingkat sekolah. Jadi misalkan gitu, kalau di sekolah formal, SMP 1 Sleman itu tingkat literasi baca tulisnya nilainya 6 misalnya. Tapi dia tidak akan melihat di situ muridnya Samto nilainya berapa, enggak akan dinilai. Sehingga itu bukan penilaian kepada peserta didik. Memang penilaian oleh pemerintah pusat, tapi bukan untuk menjudgment peserta didik. Nah, untuk menilai perkembangan itu oleh guru, oleh tutor, perkembangan pembelajaran, sedangkan untuk penilaian untuk menentukan kelulusan itu oleh satuan pendidikan. Sudah masing-masing diberikan coupling seperti itu. Nah, Mas Menteri kan sebetulnya mau tahun ini, tapi karena banyak pertentangan sehingga ditunda tahun depan. Tapi diuntungkan dengan adanya pandemi COVID ini, sehingga UN tidak ada sekarang. Nah, kemudian tadi yang yang mungkin saya tambahkan penggantinya apa? Di tahun ini sudah sangat luasa sekali atau fleksibel sekali dalam penentuan kelulusan. Memang disarankan untuk mengadakan ujian masing-masing sekolah. Kalau toh ujian tidak bisa dilakukan secara daring atau portofolio, bahkan bisa hanya menggunakan rata-rata nilai rapot menentukan anak itu lulus. Jadi kalau yang tidak melaksanakan ujian, nilai rapot semester 1 sampai 5 dibuat rata-rata, ditambahkan nilai semester 6 menjadi nilai ijazah atau nilai kelulusan. Itu. Jadi lebih sangat fleksibel karena ini kondisinya memang kondisi tanggap darurat. Tetapi ke depan ujian nasional kan sudah tidak ada. Ujian atau asesmen kompetensi minimal itu bukan untuk menilai peserta didik, tapi untuk menilai kinerja sekolah, dinas pendidikan kabupaten, dinas pendidikan provinsi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu untuk menilai kinerja itu, bukan siswa per siswa. Kemudian terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar, kemudian belajar di rumah, ini memang kemarin juga kami sampaikan, sesuatu inovasi itu memang tidak mudah dan tidak semua orang langsung mengikuti. Yes. Ya, jadi mengikuti kurva normal. Jadi yang inovatif itu mesti 5%, kemudian 12% itu yang ikuti. Sisanya itu agak lambat. Jadi yang nanti sampai ke 87,5% itu lambat, biasa ya. Artinya mengikuti tapi pelan-pelan. Gitu. Dan nanti yang 12% terakhir itu ada dua. Mengikuti tapi paling belakangan. Ada yang nggak mau ikut tapi ngerecokin. Wah ini nggak bener ini. Masa anak suruh belajar di rumah, terus bagaimana yang ngawasi siapa? Mana kualitasnya? Itulah termasuk orang-orang yang nanti itu di terakhir bukan ikut tapi ngerecokin. Gitu. Jadi terkait ujian nasional seperti itu, Pak. Jadi memang sampai sekarang masih ada undang-undangnya bahwa pemerintah melakukan penilaian, tapi penilaian bukan untuk individu-individu, tapi lebih pada ke kinerja sekolah. Nanti jadi menjadi ukuran bagi sekolah-sekolah itu kualitasnya seperti apa. Ya. Yang menyatakan sekolah favorit tapi ternyata literasinya rendah, ternyata berarti nggak favorit. Kemudian ini yang masalah data security. Yes. Jadi yang kita maksud data security tadi bukan masalah email, data email dan sebagainya, Pak, bukan itu. Tetapi data perkembangan peserta didik dari awal masuk sampai akhir. Nah, jadi data nilai semester 1, kelas 1, terus sampai itu terdata dengan rapi, sehingga itu tidak akan terbantahkan bahwa dia berhasil dengan mengikuti proses yang benar. Tidak mendadak, nggak tahu belajarnya kayak apa, nggak tahu, tapi di akhir ikut ujian. Dan ujian pun tanpa kontrol yang baik. Itu ya akan menjadi masalah. Maka saya lebih
ke depan saya lebih menekankan pada data security daripada paper security. Itu intinya, bahwa apapun yang dilakukan itu legal dan terdokumentasi dengan baik secara digital. Sekarang kan susah untuk bohong kalau di masa digital ini. Wah, saya enggak pernah ngomong itu. Misalnya Pak Mahfud, saya enggak pernah ngomong itu. Ketika dibuka, bukan beritanya ini omongan Pak Mahfud. Nah, ada jejak detailnya, jadi enggak bisa. Ini yang dimaksud. Jadi bukan berarti kalau ngirim email terus suruh rubah lagi, itu gimana? Ini hanya adalah masalah prosedur ya, data pribadi. Bukan itu yang saya maksud, tapi data terhadap proses pembelajaran, nilai-nilai, kehadiran dan sebagainya itu dalam bentuk data. Tapi kalau itu security data yang itu kan terkait dengan cyber ya, bukan itu yang dimaksud, yang saya maksud. Itu Pak. Terima kasih. Ya, jadi memang sudah terjawab ya. Tadi juga saya juga mau jawab bahwa sebetulnya kita tuh kan sudah bersiap untuk tidak pakai UN tahun depan. Tapi rupanya alam berkehendak lain, kita benar-benar dipaksa untuk berubah secepat mungkin. Tadi juga disampaikan kita tidak siap. Oh iya, namanya juga kondisi bencana. Ini kan kondisi darurat. Bahkan kemarin saya sempat debat dengan Pak Samto untuk kata-kata ini kan kondisi darurat, Pak. Ya Pak Samto ya, iya malam ini kan kondisi darurat, Pak. Terus disampaikan, wah ini kondisi darurat. Jadi saya sangat memahami kebingungan guru, bahkan orang tua. Karena itu kenapa saya mendorong teman-teman yang melakukan homeschooling untuk berbagi dengan orang tua yang lainnya. Karena seperti saya sampaikan, kalau kami memilih melakukan pembelajaran dari rumah atau di rumah dengan anak-anak. Kami memilih. Tapi kan orang tua ini sekarang tidak memilih. Dia dipaksa melakukan pembelajaran dari rumah dengan anak-anaknya. Ada yang bertanya, ini kan kita bukan guru, Mbak. Jadi ini kan kami stres. Sudah ada banyak tugas dari sekolah, pekerjaan kami sendiri. Sementara kami ini latar belakangnya bukan guru. Lalu bagaimana caranya kita bisa bersahabat dengan anak tanpa adanya drama, marah-marah di rumah. Nah itu juga kenapa kami punya asa pena menyapa ayah bunda, karena kami tahu benar ini adalah masa yang sangat sulit bagi orang tua dan juga bagi anak. Saya punya Mbak Asrila mau membantu saya menjawab bagaimana kita berdamai dengan kondisi ini sehingga bisa menjalin hubungan yang baik dengan anak di rumah. Yuk Mbak Asrila. Baik, terima kasih Kak Lovely, Pak Samto, Pak Fauzi ada di sini, Pak Thomas, ada beberapa teman-teman lain yang juga masuk. Sore ini Kak Lovely saya secara khusus memang men-share webinar kita ke grup-grup teman-teman yang mungkin sudah berhomeschooling dan mungkin juga belum gitu. Karena kita ingin berbagi ya, artinya jangan sampai belajar di rumah ini kemudian menciptakan neraka baru untuk anak-anak dan orang tua gitu. Intinya sebetulnya yang pertama kali yang harus kita tekankan pada diri kita adalah bahwa ayo kita ikhlas dengan situasi seperti ini. Kita menerima bahwa oh mungkin kita disuruh istirahat ya oleh alam semesta ini ya di rumah gitu. Jadi kontemplasi di awal. Itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran bahwa kita orang tua yang memiliki anak. Kalau di dalam Islam ada jargon Al-Ummi Madrasatul Ula, bahwa ibu adalah rumah pertama, tempat pertama pendidikan untuk anak. Kembali ke sana, fitrahnya di situ. Gitu. Kalau udah di situ, kita akan lebih ngerasa, oh iya ya memang tanggung jawab kita kok buat menyediakan lingkungan tadi lingkungan yang nyaman untuk anak-anak. Di sana ada konsep pendidikan keluarga yang harus diterapkan. Mungkin ibu bapak yang selama ini bekerja lupa mungkin ya karena sudah lama berinteraksi dengan pekerjaan, kemudian ada sekolah yang hampir mungkin 60%, 70% menghandle anak-anak. Sekarang kita diminta untuk dekat kembali dengan anak-anak. Nah,
itu dulu di situ, kesadaran itu dulu sebetulnya yang harus muncul Kak Lovely. Jadi jangan dijadikan beban gitu. Dan saya tahu persis Kak Lovely ini ibu bekerja loh, wanita karir luar biasa, anaknya 2, tapi sukses menjalankan homeschooling gitu ya untuk kedua anaknya. Artinya sebetulnya isu-isu tentang, oh saya terganggu oleh anak saya, oh saya nggak bisa kerja di rumah, kemudian apa misalnya, saya jadi nggak bisa mencari nafkah. Saya pikir itu sesuatu yang bisa kita carikan jalan keluarnya. Ya, kalau kita sudah bisa terima, bikinlah penjadwalan gitu. Kemudian diskusikan dengan anak-anak di rumah bahwa mama atau ayah akan bekerja di rumah. Masing-masing punya time schedule. Yes. Belajar di rumah bukan berarti bebas merdeka semau-maunya, tapi juga ada penjadwalan. Nah, penjadwalan ini kemudian menjadi penting untuk bisa dipatuhi oleh semua orang. Saya kira kalau kita semua disiplin nih Kak Lovely ya, mau belajar di rumah, ya nggak keluar dulu untuk sementara waktu ya kan, untuk sebagian orang, kita juga akan membantu mempercepat pencegahan atau penyebaran COVID ini gitu. Dan di rumah itu sebetulnya banyak sekali sumber belajar yang bisa kita gunakan. Tidak harus kemudian keluar misalnya ya, atau misalnya nggak harus internet aja misalnya. Kalau yang bosan, aku bosan nih internetan terus gitu, capek. Oke, nggak masalah. Coba deh bongkar barang. Ya, coba bongkar barang-barang lama, misalnya mendekor ulang rumah, kemudian apalagi. Kalau saya justru memanfaatkan waktu di rumah ini untuk anak saya yang besar. Dia punya jadwal untuk membantu membereskan rumah dari A sampai Z pokoknya gitu, karena memang sudah besar dan perlu tanggung jawab itu. Sehingga ini juga jadi kesempatan untuk orang tua menerapkan disiplin pada anak-anak yang mungkin tadinya habis pulang sekolah gubrak bukunya atau misalnya tasnya ya udahlah pokoknya mama aja yang beresin. Sekarang kita bikin tim di rumah. Siapa yang masak misalnya, siapa yang cuci piring, siapa yang ngepel, ada rambu-rambu yang harus ditaati ya. Karena pengalaman saya homeschooling ini, saya ngerasa bahwa disiplin diri pada anak itu justru sangat efektif ditumbuhkan dari rumah. Gitu. Sehingga ketika dia sudah cukup besar, dia tahu persis apa yang harus dia lakukan tanpa ngajak mamanya perang misalnya, tanpa gelut gitu ya, aku kan mau ini, aku kan mau itu. Enggak, mereka sudah punya kesadaran sendiri bahwa mereka adalah bagian dari keluarga, punya tanggung jawab, dan tanggung jawabnya harus dilaksanakan. Terus kemudian mungkin satu hal Kak Lovely yang banyak sekali komplain ya orang tua karena berantem sama anak-anaknya di rumah gitu kan. Saking mungkin interaksi baru lah yang terjadi di rumah. Kita berhadapan dengan generasi milenial, ayah bunda gitu. Mungkin juga ada yang masih di umur berapa ya, 3-5 balita itu alpha generation. Mereka ini native digital gitu. Mereka ini udah nggak usah diajarin pakai teknologi dengan sendirinya. Justru kita yang old school, yang dari generasi sebelumnya, yang saya mungkin ya, generasi old school, Pak Samto ngacung, itu yang harus beradaptasi. Pilihannya cuma 2 memang. Gitu. Kita mau kekeh dengan ya udah saya begini aja nggak usah belajar, ya terserahlah nanti anak-anak gimana belajarnya, tapi kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Atau kita mau belajar gitu. Nah, belajar ini yang tadi kata Pak Samto bilang memang
penuh perjuangan ya Pak kalau untuk ya generasi yang memang bukan native gadget. Tapi itu sekali lagi bukan menjadi sebuah halangan, bukan menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bergerak maju. Sebab balik lagi Kak Lovely, sebetulnya yang kita lakukan ini apa sih? Kita sedang merawat generasi untuk peradaban masa depan. Bukan cuma anak kita sendiri loh. Kalau ngurusin anak kita sendiri kayaknya Kak Lovely udah nggak beraktivitas sekarang. Anak-anaknya sudah mandiri, sudah nggak perlu diurusin lagi. Tapi anak ngurus mamanya. Iya, ngurus mamanya. Tapi anak-anak Indonesia ini yang sekian juta itu juga jadi tanggung jawab kita. Sehingga kita nggak bisa egois, diam sendiri, berhomeschooling sendiri, senang sendiri, nggak bisa. Harus di-share, kemudian kita mengajak lebih banyak orang tua untuk, yuk kita jadi orang tua baru, pembelajar baru, dan bersahabat dengan generasi yang akan datang. Mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Kata kuncinya ibu-ibu, bapak-bapak, kita tuh memang bukan guru. Kalau mau jadi guru mesti sekolah dulu, lama. Kita ya memang orang tua. Saya rasa itu sebabnya kenapa pemerintah mengatakan fokusnya bukan pada pencapaian akademik, tapi pada kecakapan hidup. Karena kalau kecakapan hidup, ya tugas kita sebagai orang tua. Itu kan? Kalau akademik ya memang sulit, makanya jangan fokus ke sana. Kalau fokus ke sana ya kitanya stres, kita cari stres sendiri. Tapi kita fokus pada kecakapan hidup, di mana satu kecakapan hidup yang paling penting adalah kemampuan mengasihi. Wah, itu kecakapan hidup yang paling penting. Dan kecakapan hidup mengasihi tidak bisa diajarkan lewat kekerasan. Kak Seto belum nyanyi yang CINTA. Nanti kalau moga sempat beliau nyanyi yang CINTA itu tadi. Karena justru inilah saat kita melakukan melatih anak bisa mengasihi orang lain. Saya mau mengingatkan tadi yang saya berikan ya. Tadi Ibu bilang bagaimana nih saya kan kita kan jadi stres gitu kan. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini dia. Ini sama dengan, memang idenya sama dengan teman-teman di ASMR pasti idenya sama. Kalau enggak nanti kayak kata Pak Samto, saya tukang debat melulu kan Pak Samto kan. Yang pertama kita menyepakati dulu tujuan belajarnya ibu-ibu. Sudah tahu kita bukan guru, terus tujuan belajarnya akademik supaya jadi ranking 1. Namanya cari masalah kitanya. Ya kan? Udah tahu kita bukan guru. Pokoknya matematika kamu harus menyelesaikan kelas 5. Kalau bisa kelas 6 semester 1 udah selesai. Mumpung kamu di rumah nih, waktunya banyak. Nah, terus habis itu kita ngomel sendiri. Pusing saya, Kak. Harus menjadi matematika. Saya kan bukan guru. Ya. Yang nyuruh juga siapa? Pemerintahnya juga pemerintahnya juga sudah tidak berkata demikian kok, gitu kan? Jadi kita sepakati dulu tujuan belajarnya. Dan tujuan belajar yang utama adalah kecakapan hidup. Memberikan pembelajaran yang bermakna. Kalau itu memang tugas orang tua, kalau menurut saya. Saya melakukan homeschooling sejak anak saya yang paling kecil itu umur 5 tahun. Sekarang dia sudah 19 tahun, jadi sudah selesai sebetulnya. Jadi saya menjadi sekjen Asapena karena veteran homeschooling, Pak Samto. Bukan pelaku. Veteran homeschooling. Dan Pak Samto saya lapor, anak saya yang kedua itu sama sekali tidak punya ijazah. Dia tidak tertarik mengambil ijazah, tapi dia bekerja saat ini. Menyusun target belajar mingguan. Jadi Bapak Ibu, kuncinya kenapa saya bisa melakukan sambil kerja dengan 2 anak, kami cuma bertiga, saya tidak bersuami, ya kan, adalah kesepakatan. Kesepakatan itu sangat amat penting. Ingat ya, kesepakatan, bukan instruksi. Jadi kita bersepakat dulu tujuan belajar kita apa. Lalu bersepakat dulu targetnya seminggu ini apa, kita mau mengerjakan apa. Kalau orang tua yang menyepakati, kalau anak yang menyepakati, nagihnya gampang, Bu. Lah, yang ngomong kan adik, bukan mama. Yang kemarin bilang mau menyelesaikan buku itu kan adik. Kan bukan mama. Kok sekarang jadi adik yang marah-marah sendiri? Coba kalau kita, kan mama yang nyuruh baca. Ya mama aja yang baca. Udah tahu aku capek. Tapi kalau disepakati, menurut pengalaman saya, nagihnya jadi gampang. Kakak yang mau kuliah. Kok jadi kakak nggak ngecek-ngecek? Oh iya.
Kan bukan mama yang nyuruh. Itu ini ya, apa cheatingnya kalau kita main game itu cheatingnya itu gitu. Lalu sepakati aturan bersama. Tadi kata Mbak Asrila tadi, sepakati aturan bersama. Aturan mainnya harus ada. Saya juga punya waktu kalau saya sedang bekerja, anak-anak tidak akan masuk ke ruangan saya, tidak akan mengganggu. Tapi saya harus disiplin, seperti juga anak-anak harus disiplin. Kalau waktunya habis di tugas itu, tapi saya belum selesai, saya harus meletakkan tugas saya dan bermain dengan anak-anak atau mendengarkan mereka bercerita. Jadi tadi saya bilang aturan itu berlaku untuk kita dan untuk anak, bukan satu arah. Lalu buat jadwal bersama, berbagi jadwal, dan itu adalah masa yang sangat menyenangkan, Bu. Itu sebenarnya pembelajaran menjadwalkan, menata hidup, dan belajar bertanggung jawab atas apa yang direncanakan. Bentuknya ngobrol. Jadi nggak dikasih form. Yuk, ditulis. Catat. Tulis. Dedek, jam 8 ngapain? Loh, jam 7 ngapain? Nggak bisa. Bukan seperti itu. Duduk di meja makan. Mulai dengan diri kita sendiri. Jangan ditanya, Dek, kamu mau ngapain? Kak, kamu, itu namanya interogasi, bukan komunikasi. Tapi sampaikan misalnya, pagi, Mama mau ini dulu ya. Nanti siang, Papa ini jam 7, jam 8, Papa. Kalau kakak mau ngapain? Kalau Dedek, nanti malam, waktu makan malam sama. Oh, tadi pagi, Papa padahal merencanakan ini gagal loh, Dek. Karena ada ini. Ya kan? Dedek gimana harimu? Nah, itulah tadi bentuk, dan itulah sebetulnya menjadi orang tua. Bukan matematika yang dipedulikan, itu mah urusan guru. Dan tadi Pak Sabto sudah menyampaikan, karena gurunya sekarang terhalang oleh jarak dan waktu, udah kayak pacaran kan, jarak dan waktu, gitu kan. Nah, sehingga disampaikan, jangan berfokus pada akademik. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti disampaikan di belakang kenapa saya tulis, education itu not a race, it's a journey. Kenapa saya nyantai aja anak saya belum mau ujian? Yang saya pastikan Pak Samto tidak akan mengubah bahwa yang di luar usia sekolah tidak boleh ujian paket. Itu aja. Saya pastikan itu aja. Selama itu masih ada, nanti pada saat anak saya timbul kesadarannya di usia 22, ya ujian paket. Repot-repot amat ya Pak ya. Gitu aja kok repot. Ujian paket, yang penting dia tahu apa yang mau dia lakukan. Dan dia menerima dirinya dan bahagia dengan dirinya. Bukankah itu inti dari pendidikan? Bukan ijazahnya. Benar ya Pak Samto ya? Bukan lembaran ijazahnya, tapi proses belajarnya. Kita kemarin bicara paradigma tentang belajar. Belajar itu bukan mendapatkan ilmu dan mendapatkan ijazah. Belajar adalah proses internalisasi pengalaman. Ya kan? Pengalaman itu diinternalisasikan lalu menghasilkan perubahan perilaku. Itu belajar, bukan belajar dapat ijazah SMA nomor 1, bukan itu. Benar ya Pak Samto ya? Aduh, baru kali ini loh Pak Samto sama saya gini terus loh biasanya. Ya kan? Internalisasi pengalaman yang penting. Jadi Bapak Ibu ini sekarang mendapatkan kesempatan luar biasa. Di depan umum nggak boleh berkelahi Pak Lobli. Kenapa? Di depan umum nggak boleh berkelahi. Di mana? Di depan umum nggak boleh berkelahi. Jadi di belakang. Oh iya. Kita harus harmonis ya Pak ya. Jadi inilah masa di mana kita memberikan pengalaman, Bu. Kalau pengalamannya buruk, keluarannya buruk. Mana bisa? Pengalamannya trauma tidak akan menghasilkan anak yang konten, yang bahagia, yang menerima dirinya. Orang yang tidak menerima dirinya tidak bisa berbuat baik untuk orang lain. Benar Mbak Asrila ya? Kita harus menerima diri kita dulu. Tadi Mbak Asrila bilang menerima dulu kondisi ini. Kalau kita tidak menerima, tidak bisa berbuat baik nanti kita. Nah, anak-anak kita harus diberikan pengalaman belajar yang baik. Jadi kalau dia mengenang, dia tuh mengenang ibunya bukan yang, kalau ibuku madoh, pagi-pagi juga, belajar nggak? Mau bangun nggak? Dulu anak saya umur berapa ya? 6 tahun. Pak Samto, saya sedang bicara di depan ibu-ibu, bicara tentang parenting, Pak Samto. Terus kita ngomong tentang jangan marah. Saya dulu juga marah-marah. Terus dia bilang, iya, kalau mama kan kalau marah kayak ini, kayak senapan mesin. Itu di depan ibu-ibu. Dan saya lagi jadi pembicara parenting. Aduh, saya pikir buka aib ini anak. Cuman saya itu menyadarkan, saya nggak mau anak saya mengenang saya sebagai ibu yang
Saya mau dia mengenang, ibuku. Tapi bukan memanjakan ya, bukan memanjakan. Saya mau dia mendapatkan pengalaman proses belajar hidup itu yang tidak membuat dia trauma, tapi menguatkan dia secara personal. Waduh, sudah sampai jam 4 lebih loh. Ini kita mau sampai maghrib. Oke, Pak Fauzi. Pak Fauzi, Bapak Ibu, minggu depan topik kita akan lebih oke lagi. Topik kita minggu depan yang Pak Fauzi beri adalah, apa Pak? Penugasan yang bermakna. Ya Pak ya? Benar nggak Pak Fauzi? Jadi Pak Samto, penugasan yang bermakna ya? Ya, penugasan yang bermakna. Jadi Pak Samto, sekarang dengan begitu banyaknya animo terhadap acara Asapena Menyapa, saya sedikit membuat perubahan. Jadi untuk hari Kamis itu Pak Fauzi yang bertanggung jawab memberikan tema-tema dan topiknya. Karena beliau lebih tahu bagaimana lika-liku pembelajaran. Saya kan mak-mak. Bro yang lebih tahu. Enggak lah, saya mak-mak. Please. Jangan gitu, nanti terus alasan itu terus besok nggak datang. Jadi minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana memberikan penugasan yang bermakna. Tadi kan disampaikan di SE-nya harus bermakna, pengalaman belajar yang bermakna. Pak Fauzi akan memaparkan bagaimana bisa memberikan penugasan yang bermakna. Pak Samto minggu depan paling nggak dikirim siapa gitu Pak ya, nemanin kita ya. Bapak yang baik ini luar biasa loh. Pak, belum di-unmute. Suaranya belum minggu depan ya? Iya, minggu depan. Ya, hari libur. Kamis itu sebetulnya ranahnya libur ya? Tidak apa-apa, kita kan nggak pernah punya hari libur. Libur terus. Nah iya, saya heran. Libur. Perasaan yang lupa Pak Samto yang minggu lalu itu merah loh Pak tanggalnya. Saya itu Senin aja kadang-kadang lupa kalau itu hari Senin. Oke. Udah lupa hari, sekarang udah 2 bulan setengah. Nggak kenal hari. Oke, Pak, ini ada yang tanya, usul Ibu diskusi tentang persiapan sekolah pasca pandemi. Jika perlu undang berusaha juga oke tuh. Oke, kita akan buatkan. Memang Asapena bersepakat kita berfokus pada setelah pandemi. Saya rasa yang bicarakan pandemi sudah banyak. Saya sudah lelah dengan negativitas yang ada di sekitar saya. Saya paling tidak suka hal-hal negatif. Kita bicara ke depan saja. Setelah ini apa yang mau dilakukan? Bagaimana kita menyiapkan anak untuk masa setelah pandemi. Pak Samto, karena ketua kami sedang ada tamu, maka saya berikan waktu Pak Samto untuk memberikan kata penutup sebelum kita selesaikan. Terima kasih Mbak Lovely. Menarik sekali perbincangan pada sore hari ini. Mungkin ada 2 hal saja yang ingin kami sampaikan terkait dengan sore ini, bahwa saya ulangi, jangan pindahkan sekolah ke rumah. Ya. Tadi sudah banyak disinggung bahwa kita itu bukan guru, tapi orang tua itu sebagai pendidik, tapi bukan guru. Pendidik itu bukan guru. Tapi berikanlah fasilitas-fasilitas pembelajaran semampunya. Tidak usah mengada-ngada. Fasilitasi dia anak untuk belajar. Kemudian yang kedua, karena saya lihat ini banyak sebagian besar adalah komunitas HS. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Arsilah bahwa termasuk menjawab tadi, kita ngapain ngurusi sekolah, kita HS saja. Jangan begitu. Kasihan teman-teman kita yang di persekolahan sekarang lagi galau. Yes. Lagi galau. Kita harus bantu. Kita yang punya banyak pengalaman tentang pembelajaran dari rumah, pembelajaran yang tidak di sekolah. Kita bantu baik para guru maupun orang tua bagaimana menyiapkan anak-anak untuk belajar dari rumah, baik menyiapkan kondisinya, suasananya, sarana belajarnya. Itu yang penting yang bisa kita bantu kepada mereka-mereka. Seperti kata saya yang dulu, jangan malah menepuk dada. Saya ini loh sudah paling lama, jangan begitu. Tapi marilah kita bantu mereka-mereka yang terpaksa harus menyelenggarakan homeschooling yang sebetulnya tidak mereka kehendaki. Ini yang penting. Kemudian juga ketika
ada anak yang mau ikut homeschooling, mungkin ada yang tertarik nanti, harus dites betul. Teman-teman homeschooling harus telusuri betul, ini betul-betul berminat apa hanya karena terpaksa dan sebagainya. Karena kalau mau homeschooling itu harus siap semuanya, baik anaknya maupun orang tuanya. Jangan hanya orang tuanya yang pengen, nanti anaknya juga malah jadi stres. Atau anaknya saja, orang tuanya nggak mendukung juga jangan. Harus menjadi kesepakatan bersama, orang tua, anak, sama pihak penyelenggara. Saya kira itu Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas diskusi yang sangat produktif pada sore ini. Insya Allah saya akan ikut apabila tidak ada hal-hal yang memang mendesak. Tapi kalau saya ada waktu lalu sempatkan untuk ikut pada diskusi ini. Terima kasih Pak Lufli, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri, bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita sudah sampai ke akhir acara. Saya atas nama pribadi, nama sampai mengucapkan terima kasih kesertaan, perbuatan yang kita bertemu lagi minggu depan di acara Asar Pena Menyapa Guru dan Orang Tua. Yuk kita saling menyapa. Selamat bertemu lagi. Yang belum sampai ketemu lagi. Ya. Pak Richard, sampai ketemu lagi. Yanus ya, sampai ketemu lagi. Bu Desak, sampai ketemu lagi. Oke, selamat berbuka puasa.